Romo, kenapa ya hubungan seks setelah menikah tidak berdosa, tapi sebelum menikah berdosa? Hmm, kenapa ya? Halo teman-teman, berkah dalam. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat saja. Hari ini kembali kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar iman yang sudah diajukan oleh teman-teman semuanya. Hari ini saya sendiri karena partner menjawabnya, Romo yang akan membantu menjawab, tinggalnya tidak di Semarang, maka tidak bisa bikin video bersama. Romo ini adalah salah satu anggota Tribunal Keuskupan Agung Semarang atau Pengadilan Gereja Keuskupan Agung Semarang. Siapa dia? Ini dia orangnya. Selamat pagi, berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Romo Petrus Dwi Purnomadi. Saya Imam Keuskupan Agung Semarang. Sekarang berkarya di Santo Yusuf Pekerja, Paroki Santo Yusuf Pekerja, Ngundang Winangun. Nah, itu tadi Romo yang akan ikut membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan hari ini. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama, yakni dari @ezrawica. Pertanyaannya adalah, Romo, kenapa ya hubungan seks setelah menikah tidak berdosa, tapi sebelum menikah berdosa? Nah, ini pertanyaan dari @ezrawica. Saya persilahkan Romo Ipung untuk menjawabnya. Kenapa ya? Baik, jawabannya adalah ini. Pertama, yang harus dipahami pertama adalah seksualitas untuk manusia adalah sebuah anugerah dari Allah sendiri. Tujuannya adalah agar cinta kasih antar manusia bisa dirasakan, juga puncaknya dalam hubungan seksual yang intim antara pria dan wanita. Nah, Allah mengendaki agar cinta kasih dalam hubungan seksual itu tidak hanya nafsu saja, tetapi puncak kesatuan pria dan wanita serta keterlibatan dalam penciptaan makhluk yang baru atau prokreasi. Itu semua hanya ada dalam hubungan seksual antara suami istri. Karena itulah hubungan seksual antara suami dan istri memang harus dilakukan, dan cara melakukannya pun harus sesuai dengan tujuan Allah memberikan seksualitas itu kepada manusia, yakni kesatuan cinta suami istri dan aspek prokreasi. Apakah hal itu bisa dicapai dalam hubungan seksual sebelum menikah? Jawabannya adalah tidak. Karena jika seksualitas itu dilakukan di luar hubungan nikah, itu lebih didasari oleh nafsu saja, tanpa didasari pikiran sebagai puncak kesatuan cinta. Selain itu, hubungan seksual sebelum nikah lebih banyak unsur rekreasinya. Wow, rekreasi bro. Dan tidak memikirkan soal prokreasi. Bisa dibayangkan bagaimana tanggapan seorang perempuan yang mengandung di luar nikah kan? Ada perasaan yang pasti beda jika itu adalah seorang istri yang mengandung. Semoga paham ya. Nah, itu tadi kurang lebih mengapa hubungan seksual setelah menikah tidak berdosa. Karena ya memang harus, karena itu puncak dari cinta suami istri. Selain itu juga ada sikap atau sifat prokreasi, kerjasama untuk menciptakan makhluk baru dengan Allah sendiri. Maka itu. Oke. Pertanyaan kedua dari @martata Indah. Mau minta tips buat maafin orang dong, kok ya susah maafin orang.
ini pertanyaan yang mungkin juga menjadi pertanyaan banyak orang, karena sejauh pengalaman saya pribadi ada banyak orang yang sulit untuk memaafkan atau mengampuni, bahkan pengalaman-pengalaman yang sudah lama. Di mulut bisa, tetapi di hati itu belum tentu loss gitu, belum tentu lega dan lain sebagainya. Kalau saya secara pribadi tidak ada tips khusus, tapi hanya kebiasaan terus-menerus untuk bisa memaafkan. Tapi mungkin Romo Ipung bisa memberikan semacam landasan spiritual untuk hal ini. Silakan. Sebenarnya tidak ada tip khusus untuk memaafkan seseorang, tidak ada. Karena hal itu yang namanya memaafkan itu adalah sesuatu yang harus dilatih terus-menerus. Dasar dari dan semangat untuk memaafkan adalah iman kepada Tuhan Yesus sendiri. Pengalaman diampuni oleh Tuhan itu biasanya menggerakkan kita untuk mau mengampuni sesamanya. Kalau kita sudah merasa diampuni, pasti kita pun juga akan memberi pengampunan kepada setiap orang. Masih ingat kan peristiwa di mana Yesus memberikan perumpamaan, ada seorang kaya yang mengampuni seorang pekerja yang berhutang banyak kepada tuannya, lalu dihapuskan hutang-hutangnya itu, padahal banyak sekali hutangnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang yang dihapuskan hutangnya itu, dia malah menyiksa, bahkan tidak mengampuni, tidak menghapuskan hutang temannya yang notabene lebih sedikit dari dia. Nah, itulah yang akan terjadi. Maka kita tidak mau kan seperti itu. Maka sekali lagi, kita adalah orang-orang yang senantiasa dikasih Tuhan dan senantiasa adalah dalam belas kasih Allah, penuh dengan pengampunan. Memang tidak mudah mengampuni, apalagi untuk situasi atau kondisi kesalahan yang cukup berat yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Tetapi mau berseberapa lama kita itu menyimpan rasa salah, rasa sesal, rasa dendam itu. Semoga kita bisa semakin mau untuk terus-menerus melatih cara mengampuni. Oke, semangat ya. Nah, itu tadi kurang lebih bagaimana kita berupaya untuk menjadi orang yang lebih mudah memaafkan, yaitu dengan merasakan Allah yang lebih dulu mengampuni kita. Karena kalau kita mau memaafkan, mau mengampuni, tapi belum pernah merasakan bahagianya dimaafkan atau diampuni, tentu juga tidak mudah. Tetapi kita seringkali sudah sering diampuni, tapi tidak merasakan, itu juga sulit kemudian untuk maafkan dan mengampuni. Maka mari terus-menerus menyadari diri kita itu sudah lebih dulu diampuni kalau kita berbuat salah. Mengapa kita tidak mudah memaafkan orang lain? Dan catatannya terus belajar, terus menerus, karena memang tidak mudah, tetapi juga tidak mustahil untuk dilakukan. Itu. Oke. Pertanyaan ketiga masih dari @Marta Taendah. Mo, tips batasan pacaran yang baik dong menurut gereja seperti apa? Ini cocok banget untuk Romo Ipung karena dia kan anggota tribunal yang ngurusi perkawinan. Silakan Romo Ipung. Pacaran yang baik menurut gereja. Pertama, tahu kan bahwa pacaran adalah tahap mengenal satu sama lain secara lebih intens, sehingga relasinya nanti bisa dilanjutkan ke jenjang perkawinan. Karena itulah kalau pacaran ya berlakulah seperti pacar, bukan seperti suami istri. Panggilan papi, mami, papa, bunda. Aduh. Tip pertama adalah gereja sendiri mengajarkan bahwa perkawinan adalah sesuatu sakramen, sebuah hal yang suci dan kudus. Karena itulah gereja juga mengajak agar masa pacaran digunakan untuk saling mengenal dengan sungguh-sungguh satu sama lain. Karena itulah pacaran yang baik menurut gereja Katolik itu membantu dua orang untuk saling mengenal. Misalnya, tidak pura-pura baik atau palsu, tidak hanya soal nafsu, sudah mulai memikirkan gambaran-gambaran berkeluarga dan lain sebagainya. Nah,
Kalau soal batasan yang baik yang menjadi moral umum di masyarakat juga diharapkan dilakukan oleh orang Katolik juga pada saat berpacaran. Itu ya, maka tadi jawabannya. Nah, itu tadi paling enggak kalau kamu pacaran ya berlakulah seperti pacar, bukan seperti suami atau istri itu nanti, tapi berlakulah seperti pacar. Ya kadangkala memang sudah dengan sebutan-sebutan seperti itu. Saya juga pernah dengar anak kelas 6 SD manggil nggak tahu pacarnya atau temannya itu dengan kata ayah, bunda. Rasanya lucu, masih SD tapi sudah seperti itu. Tapi yang penting catatannya adalah berlakulah seperti pacar, dan moral di masyarakat, apa yang dianggap baik dalam berpacaran itu juga yang tentu saja dianggap baik oleh gereja. Itu. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Dari @Mita Kristi. Setelah menikah beda agama di gereja Katolik, apakah pihak Katolik masih boleh terima komuni? Nah, ini juga gilirannya Romo Ipung. Romo Ipung terus, ya Ben. Silakan Romo Ipung. Jawabannya masih boleh. Karena apa? Perkawinan beda agama di gereja Katolik itu diberi dispensasi di Paritas Kultus. Artinya ini ketika diberi dispensasi Disparitas Kultus, artinya orang itu bisa menikah sah di dalam gereja Katolik. Karena itulah pihak Katolik tidak terhalang untuk menerima komuni karena hidup dalam perkawinan yang sah. Gitu ya. Nah, itu teman-teman kurang lebih. Jadi jawabannya boleh, asalkan menikah beda agama dengan dispensasi. Nah, cara mendapatkan dispensasi dari gereja itu bisa dilihat di question answer yang sesi pertama. Sudah kami jelaskan di sana. Silakan bisa dilihat kembali. Nah, sebagai catatan saja, biasanya perkawinan beda agama atau beda gereja itu dilaksanakan tanpa ekaristi atau tidak dengan misa. Dan seringkali ini membuat khawatir pihak Katolik, jangan-jangan perkawinannya tidak sah. Saya katakan bahwa baik dengan misa maupun tidak misa, perkawinan itu tetap sah karena sudah ada dispensasi. Jadi kalau teman-teman mendengar ada orang mengatakan, oh nikahmu cuma pemberkatan toh, oh dulu itu cuma pemberkatan, berarti so cerai no, itu kan belum sah secara Katolik. Itu keliru. Mau dengan ibadat sabda, mau dengan misa, perkawinannya tetap sah. Nah, kalau teman-teman masih mendengar pendapat seperti itu, bisa membenarkan, dan tentu saja mungkin kalau mereka tetap tidak percaya, bisa bertanya kepada Romo yang lebih tahu soal itu. Maka ini sebagai informasi saja. Tapi yang jelas, kalau Anda menikah beda agama dengan dispensasi dalam gereja Katolik, itu perkawinan yang sah, maka setelahnya pun boleh menerima komuni. Itu. Oke teman-teman, tuh hari ini 4 pertanyaan sudah kami jawab, dan semoga itu membantu bagi mereka yang bertanya maupun bagi mereka yang tidak bertanya tapi menyaksikan video ini. Dan nanti kalau masih ada pertanyaan, mungkin kami akan buka lagi sesi untuk pertanyaan ini sampai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ini sudah kami jawab semuanya, karena masih cukup banyak yang belum kami jawab. Sabar ya bagi yang sudah bertanya tapi belum dijawab, kami pasti akan menjawabnya. Itu saja, terima kasih Romo Ipung atas kesediaannya menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Semoga membantu semuanya, dan bagi teman-teman tetap semangat, tetap sehat, dan tetap di rumah. Berkah dalam.